Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, para ustadz dan ustadzah, para pimpinan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam, terkhusus kepada guru mulia kita Kiai Haji Ahmad Fauzi, kemudian kepada yang dirahmati Allah Kiai Haji Nur Hasan, Kiai Masdiri, para sepuh, pini sepuh, tokoh masyarakat, anak-anak muda dan ibu-ibu sekalian yang hadir malam hari ini. Tidak lupa pula untuk seluruh panitia serta adik-adik Jamiatul Hadrah. Malam ini semata-mata karena Allah kita berkumpul, dan mudah-mudahan berpisahnya nanti juga karena semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan perkumpulan ini bukan hanya sekedar di dunia, tetapi kelak kita berkumpul bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab janji Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahabba, atau dalam hadis yang berbeda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu pasti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Jika kita memang mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti nanti kita akan bertemu dan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kurang dari hidup kita. Rahmat Allah turun setiap waktu. Nikmat Allah selalu turun setiap saat. Tidak ada yang kurang dari hidup ini. Rezeki sudah Allah tanggung. Kehidupan kita sudah diatur dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Maka mari kita belajar untuk tidak mengeluh, tetapi belajarlah selalu mengawali itu dengan rasa bahagia. Bukankah kita sering berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mestinya kita mengawali hidup kita dengan rasa puas dan ridho kepada Allah. Makna ridho yang paling mudah adalah puas. Puas atas apa? Atas nikmat dan ketetapan. Kadangkala kita ini selalu merasa kurang dan kurang, padahal Allah sudah mencukupkan dan bahkan sangat berlebihan. Allah tidak mendahulukan kemarahannya. Yang Allah dahulukan adalah pandangan rahmat bagi setiap hamba-hambanya. Bukankah janji Allah, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah? Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sebagai umat baginda Nabi, Nabi mengajarkan kepada kita yang paling mudah. Setelah kita mengucapkan syukur kepada Allah, marilah kita belajar bersolawat, memuji kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita membaca satu salawat, Allah akan balas 10. Yang membalas 10, yang membaca 10, Allah akan membalasnya 100. Yang membaca 100 salawat, Allah akan membalasnya 1000. Salawat itu dalam solat adalah wajib karena bagian dari rukun solat. Di luar solat, salawat itu adalah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu, oi, matur setuju ki, patot oi. Mohon melajukan apa? Pakai bahasa Indonesia nopo bahasa Madura niki. Kuwi Madura ki. Waduh udah remar. Berapa hari yang lalu saya baru pulang keliling Sumatera dan Jawa. Diawali di Riau, di kota Pekanbaru, kemudian terus saya ke Kabupaten Rokan Hilir. Pengajian di sana, pulang kemudian pengajian di Banten. Dari Banten kemudian balik arah ke Jogja. Jadi 3 provinsi itu saya ceramah 3 bahasa, Pak. Karena Riau itu suku dan bangsa Melayu, saya berbahasa Melayu. Putar ke Banten, saya harus berbahasa Sunda. Putar ke Jogja, saya berbahasa Jawa. Abali ke Pontianak, ketemu ben Madura. Akhirnya jak Madura malam makin. Paling gampang hui Madura ki. Bapak, sampean milih Madura apa bahasa Indonesia, Pak? Oh, Madura ki. Coba. Saya tak ngerti dul. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beberapa bulan yang lalu keponakan saya Junaidi, itu mana Junaidi? Kamu Junaidi. Abah saya nggak sengonceng elang. Ada Pak mau lihat rumah saya lagi. Ada red posang nang sawit lagi. Berapa bulan yang lalu Junaidi sudah mengkabarkan kepada saya untuk hadir di tempat ini. Sering memang saya ke tempat ini, tapi saya baru sadar, Pak. Ternyata kampung ini luar biasa. Napa-napa oleh orang parit selamat. Kan parit salam. Salam tinggi. Makna sederhana dari salam kan selamat atau makna damai. Masjidnya yang luar biasa, Darussalam. Darussalam itu di dalam bahasa Arab, Pak. Di dalam bahasa Mesir kuno namanya Yerusalem. Itu dalam sejarah ya, ini karena banyak santri ini. Kemudian bangsa Sumeria menyebutnya Ursalim. Kemudian di dalam bahasa Ibrani sering disebut sebagai Yesraelah atau Israel. Di dalam bahasa Arab sering dilafadzkan Darussalam, tempat atau keadaan yang penuh dengan kedamaian. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Darussalam dan seluruh jamaah yang ada di kampung atau parit salam ini diberikan keselamatan oleh Allah dari dunia dan akhirat. Amin. Tapi makinnya mana selamat mun tak apa jeng tak selamat. Lapah berinya mana selamat. Ya tak apa jeng pada tak selamat, Pak. Mudah-mudahan berawal dari nama salam, masyarakatnya ini senang dalam kehidupan penuh dengan kedamaian. Mudah-mudahan masyarakatnya rukun, masyarakatnya kompak. Kelihatan dari malam ini jamaahnya alhamdulillah ramai. Walaupun di depan saya ini mungkin banyak makhluk gaib, nggak kelihatan ini. Sebuah orang mantuan kena kerja mantuan. Engki ngereng karena kula ben sampean mangken nih kak. Biasa nih kita acara masa berapa menit, Mak? Senapa? 2 jam. Kula jauh ke Riau tak 2 jam, Bu.
Cabi David neser nih kebanyakan kana gini macam banyak ngantuk nih kan. Ternyata si Yundang bi panitia beni cuma manus sama. Sampai cukup paus Yundang cukan gitu nih. Ngapur gitu. Hebat panitia nama mungkin. Kuluban sampian panika odi cuma mitong waktu mak. Cuma mitong waktu mak. Ingki cek kebeter si aroma sepo umurah. Ingki paling sepo ya atas ingki beni sepo. Ngara saya paling banyak umur pola mantuan ingki. Senapa mantuan? Senapa umur mantuan? Belum polo. Mosok cuma belum polo mantuan. Tak lebih. Rasulullah cuma umur sebitak telak waktu wafat mantuan. Mun sambian belum polo berarti lelebat itu belas mantuan. Berarti lo offside menikah. Umur offside. Loh masalah hulu menikah. Ngiring ke atas lek. ngiring kantor. Mun agak tegap agak tenang hulu. Mun tak berarti tegap tinggal lebih. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, din kula ben sampean panika cuma antara adzan ben adzan. Waalaikumsalam saya. Oh, din kula ben sampean cuma antara adzan. Kula ben sampean alako panika cuma nunggu adzan. Artinya kula ben sampean odi panika cuma antara bejeng. Odi waktu sepuh duhur belum tentu odi. Zuhur odi asar belum tentu. Asar odi maghrib belum tentu odi. Sebenarnya ikut terus. Tidak cak abe gitu cak apa haromasa abe gitu bagalan cak ngomor. Suatu masa Sayyidah Rabi'atul Adawiyah seorang sufi perempuan pernah ditanya, wahai Sayyidah Sufiyah Rabi'atul Adawiyah, saya melihat anda itu sholat kok khusyuk sekali kelihatannya. Sampai aku merasa cemburu, sampai saya merasa cemburu kepada sholat anda. Jawaban Sayyidah Rabi'ah sederhana. Kenapa anda melihat saya seperti orang yang khusyuk dalam sholat? Karena saya yakin bahwa sholat ini adalah sholat saya yang terakhir. Saya tidak yakin setelah ini saya masih bisa sholat. Saya bisa sholat zuhur belum tentu saya nanti asar bisa sholat. Maka saya berusaha menekan perasaan-perasaan yang lain selain dari Allah itu sendiri. Maka jawaban Sayyidah Rabi'ah tentang cintanya kepada Allah, araftul hawa mud araftu hawaka. Aku mengenal cinta ini ya Allah karena aku tahu akan cintamu ya Allah. Allah memanggil kita salat nih karena Allah mencintai kita Pak. Sebab karena Allah kinto estoh dak kulban panjenengan melan etikanen panggil sareng Allah. Kalau Allah sudah tidak mencintai hambanya, nggak mungkin Allah manggil kita. Panggilan Allah panggilannya indah Pak. Hayya 'alas shalah. Panggilan indah itu. Tidak ada panggilan di bumi dan di langit melainkan itu adalah panggilan ibadah kepada Allah. Tade panggilan sebelah yang sempurna milana lasarin adan sunan aki atwa Allahumma rabba hadhihi da'awati tammah. Untuk menyatakan bahwa tidak ada panggilan atau doa yang paling indah selain panggilan kita salat kepada Allah. Cuma kadang ambek menikah banyak alasan. Aduh, mana tunging bab mati mata kok kabeh tinggi. Beni cuma sampean Bu. Kula saya paling takut kan. Si atunging benih ke saya jer kada bi malaikat. Tu aki mantar kula anjang umur. Masalah sampean kada tak apa. Korja minta umur sejak lanjengan. Ya Allah, mantar umur paling lanceng. Lagi pai kabul bi Allah umur 170 kan tua gelu. Lain dalam mati kapi kali bi dibian kula ben sampean. Jadi ampuh bah minta ya Allah, minta umur saya lanceng ya Allah. Akhirnya lainnya saya tak ada.
Mulai 170 kan generasi kelima pun nika. Le jujuk nika. Penitanya kaki siapa cong? Engkau pion anu ju. Buh. Tang bereng dem bola mata le 100 tahun ju engkau. Kan neser. Umpama niki Fauzi. Kesokan sebenapa umur ajunan? Pengetero gitu. Sebenapa? 200. Ucunya banyak 200 guys. Wah minta 200. Biasanya saya ngancan ajunan mulai 200. Lah ini tak kenal ke ajunan itu. Le ambil le minta senapa? Jangan minta sejeng lanceng, minta sabarokah. Lanceng ate patian. Situng waktu. Nah, ini unik Pak. Karena saya berapa waktu ini saya jarang berbahasa Indonesia. Situng waktu sahabat penikah matur dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man ahsanan nas. Ya Rasulullah, manusia paling becik menikah bahasa Rasulullah. Jawab ya Rasulullah, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang paling becik menikah orang umur saya pelanceng bi Allah tapi amal bagus. Pada ben orang paling salam lanceng umurah pada saya 70 pada saya 80 ini kan termasuk lanceng. Tapi wa hasuna amaluhu bagus amal lah. Pejengai jaga, ibadah jaga, dikir jaga, lakon jaga, lesen jaga, sampai odiin kintoh dalam keadaan saya mate husnul khatimah. Pas matur boleh sahabat ya Rasulullah, wa man asa'an nas. Saya nomor 2 Rasulullah, pasera manusia paling coba. Jawab ya Rasulullah, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang atau manusia paling coba nang bumi ya, demun Rasulullah, orang umur rasa lanceng tapi tak becek alakona. Lanceng men umur belum polo, sangang polo, tapi tak becek lakona. Aja paling coba manusia. Karena hal saya pertama saya perintah sareng Allah dan Gusti Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada kepejeng. Pejeng. Salatnya kita ini menentukan semuanya. Pejeng aku leban sampean ini kan nentu aki setuju. Beda orang sekeburu berangkat ke otan, sekeburu mangkat ke sawit, sekeburu mangkat ke pasar, termasuk penakan gula Haji Rudi, keburu saya mangkat ke bengkel. Marketnya apa? Napa saya tabang sih? PC, capok. Mun PC peneke tabeng mak tambah jauh. Margana apa? PC peneke aroma ark, mana beda argana. Aduh, cang PC. Mun barengane tabeng kan buru mak. Ini kebenakan gula fitri, ada fitri. Gemang gini. Coba jaga nasopu, lo berapa jeng? Langsung mau ke amberung, kelu. Adikir kelu. Maka tak hosok PHP narodi. Abe bani kehosok kan mun tepan sos sama. Kabi saya baca. Ini kesantren ini. Nah ini. Sebagian Jamiatul Hadran. Lamba mun hidup pondok kan ada garena salat waqiah. Pala kiriman tak pati lancar sebulan. Aduh. Tahajud. Tak remare. Saya baca Quran sehari hatam. Mun saya baca waqiah apa terpun 40 kali. Sedeng lemare. Ya kirim bi Allah melalui emak benembu ke pondok bo ngeleser. Hilang waqiah. Pada ban bumbu. Sama dengan ibu-ibu nih. Mau mulai di masalah. Saya buka benih Quran, saya buka Pada tentang bini orang. Kapan terakhir buka Quran? Bu, ibu, kapan terakhir kali buka Quran? Jangan sampai maghrib. Buka beri ruah. Yuk. Kapan terakhir buka HP? Barusan. Manusia ini bukan seperti itu. Pan lebri sosabi Allah, ya Allah, salah apa saya ya Allah? Apa dosaku ya Allah? Anjang siapa?
Manusia itu hidup nggak mungkin pernah lepas dari salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ini kepada sahabat Abu Hurairah. Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah salah. Tade manusia panik tandi salah. Kecuali Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah diismah atau dijaga oleh Allah dan bersifat maksum, terjaga dari kesalahan. Sianya manusia hatta beaben panik. Ki Nur Hasan bisa salah, Ki Mas Diri bisa salah, Ki Fauzi bisa salah, mantuan asmaipun panjenenganipun, mantuan Munir bisa salah. Pernah salah mantuan? Salah ke bahasa Arab mantuan? Kerajin mantuan? Kayak kedua haji. Aduh, Ki bakun neser tangki mantuan. Ki bakun neser ke tuan. Aduh tak batilan mereka. Lalah, gayamu itu loh. Nah, lek. Ki neser gak lek? Piapin naruhnya. Neser piapin mereka. Leni mak manusia panika tak mungkin tandi salah. Suami pasti pernah salah sama istri, betul? Dengerin, jawab yang kencang bu. Suami ibu pernah salah sama ibu kan? Suami pernah salah sama ibu? Apa salahnya? Hah? Anjur tak lagi dengarah. Suami yang salah harus menyadari kesalahannya. Setelah bertaubat kepada Allah, apa susahnya minta maaf? Biar adil pak, istri bapak pernah salah? Tak pernah? Oh iya, mau ring bini kan bener toh. Dalil ring bini cuma itong pokon. Mau ring bini dalil tadi lain pokon. Tapi kan Allah kasih kesempatan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya manusia yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Dan taubat yang paling baik adalah salatmu. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthir du'a. Pesan Nabi, waktu dan saat yang paling tepat, yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Waktu kita sujud, disitulah kita begitu dekat kepada Allah. Dan Allah begitu dekat kepada kita. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah meminta, perbanyaklah memohon, perbanyaklah berharap kepada Allah di saat engkau dalam keadaan sujud. Sujud kita itu per hari itu pak. Sesungguhnya tujuannya tidak ada lain, biar kita ini betul-betul merasa dekat dengan Allah. Kalau Allah sudah dekat dalam hidup kita, maka hidup kita akan ada kontrol. Jangankan berbuat maksiat yang besar, yang kecil sekalipun bisa dihindarkan. Maka jelas bahasa Allah dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu sebenar-benarnya dapat mencegahmu dari perbuatan jahat, dari perbuatan buruk, dari perbuatan keji dan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yakni mungkarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka kampung itu akan terlihat damai, tentram, ayem, kehidupannya normal kalau ibadahnya dijaga. Kalau ibadahnya dijaga, aman hidup. Soal rezeki ngalir. Jangan selalu terburu-buru ketika kita datang ke tempat kerja, karena sampai hari ini kita belum pernah terburu-buru mendatangi masjid untuk sholat. Kita selalu merasa kecewa dan marah dalam hati ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Padahal doa kita dalam keadaan berproses. Sama halnya dengan taubat kita kepada Allah, semuanya dalam keadaan berproses. Maka malam ini saya walaupun mungkin tidak lama, saya hanya mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quranul Karim,
yang Allah ceritakan melalui seorang hamba yang mulia yang bernama Luqman Al-Hakim. Walaupun sebagian mengatakan bahwa Luqman itu nabi, para muarikh, para ahli sejarah atau sejarawan menyebut bahwa Luqmanul Hakim itu bukan nabi, tetapi adalah orang salih yang Allah berikan hikmah dalam hidupnya. Pesan ini sesungguhnya untuk ayah dan ibu, untuk gulban sampian mak bu. Nabadabun Allah ya bunayya aqimis salam. Wahai anakku, aqimis salah. Sengak cak kelopai bejengana, cak kelopai bejengacong, cak kelopai bejengaping. Aqimis salah. Sengak pecek-cek bejengah, minangka bejengah cek-cek insya Allah oh diin cek-cek. Bila bejengah ke o diin ke o ke. Tapi bila bejengah tepak insya Allah o diin tepak. Tak selalu berfikiran cemas dan was-was. Mungkin bulan Recep lah tanggal sana apa mungkin? Tanggal 4 lekor ini. Berarti kurang lebih 36 hari ibu ketemu Ramadan. Mantar lancang ngomor saja. Lemari pesan ke lampi sopi kena. Lu cek kenceng aja. Ini nasa saper wah. Mareko. Oh tengah pasan kita serain. Masuk akal. Itu mau dari dembo besar lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Lemangken benika gulban sampean sekejaki masuk pasan, Pak. Dari bulan Recep benika saya kotu ibu becek benika amal. Bulan Rajab bulan perbaikan amal, bulan Sya'ban bulan perbaikan hati, Ramadan bulan memperbaharui ruhaniyah kita kepada Allah. Ya bunayya qimis shalah. Walaupun kamu sibuk anakku, ketika engkau mencari rezeki, di saat engkau mencari uang, di saat engkau mencari usaha, di saat engkau sedang bekerja mencari apapun tentang kehidupan dunia ini, jangan pernah engkau lalaikan salatmu, sebab ketika engkau salat Allah akan bukakan pintu kemudahan hidup bagimu. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Janji Allah adalah siapapun di antara hamba-hamba Allah di parit salam, parit kongsi, parit apa lagi? Sekitarnya? Hah? Karanganyar. Beda Karanganyar kan tuh. Benih saya sabreng. Karanganyar boleh. Oh baru ngarang nyar-nyar gitu. Sehingga ibu yang mau buka tempat usaha, saya mau ke Abarung, cak kalau pain bejeng. Cak margenala tinin tetangke sampai lupa ke bejeng. Uangmu yang kau hasilkan hari ini tidak akan mampu menebus dosamu kalau engkau meninggalkan sholat. Teteh cekein anak cekei potrana cong sopu cong kibu ping cekena bejeng keluna masalah laki kita itu nggak boleh marah nak sebenting apa bejeng kelu bila bejeng tepak odik tepak mak tapi bila bejeng pada tak tepak mak bodoh orang ada bu senikah ya tak apa-apalah sebenting tang PC banyak maka kan susah tak apa-apa sebenting nak bisa mak. Kula bayiban sampean pangapora mungkin bahasa dan kula tak pati tepat. Kan kula ben sampean tak bisanya bemarkana keles malah tak repot odi. Anaki baru penyakit sepaling sederhana nih. Yang nomor 2 wa'mur bil ma'ruf, perintahlah kepada kebaikan. Suami harus merintah kepada istri, wahai istriku berperilakulah yang baik. Jaga salatmu istriku, wahai anak dan istriku jaga salatmu. Kalau aku nanti mati, hal yang pertama yang akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil qiyamah adalah salat kita. Bejeng aku leban sampean saya tanya ki, benih haji nak ada, benih umroh nak ada,
beni sedekahna ka ada, beni zikir ka ada. Saya tanya aki pertama sareng Gusti Allah melalui malaikat ka dinto pejeng. Mun pejeng ada tepak, pejeng lama lestari ibitong, baru selain ibitong. Wanha anil mungkar senomor telo, saya sampean jauhi dari perkara Allah saya tak seneng. Kenapa sih Allah saya tak seneng? Kula ben sampean kadang timbul rasa takabur dalam mati nyama manusia. Aroma masa sombong, aroma masa hebat, mengabas orang lain, irndeaki, ngabas orang lain. Wah, dua apa? Ku tak tawan nengko. Pon, sabe masalah penikah. Kula menikah saya acara temangkin, saya pengajian mangkin. Tak aroma masa lebih oning dari ajunan, mak. Dan kula cuma guna medepak. Beni aroma masa paling oning. Mun amba menikah aroma masa paling oning bahaya dak dan kula, mak. Tapi ketika saya merasa saya punya kewajiban untuk mengingatkan itu wajib. Saya nomor 4. Wasbir ala ma asabak. Sengak pesabar sampean. Waktuna miskin pesabar. Waktuna soki juga pesabar. Waktuna dalam keadaan lapang pesabar. Waktuna dalam keadaan melarat sampean kudu sabar. Kalau cukup kiai saya sabar, korang. Karena eta nempeng seneng odi kulaban sampean lebih banyak seneng odi eta nempeng susah. Kulaban sampean bani kalau seneng odi bu, mangken bani ke bahasa miskin tak mangki. Kategori miskin ben fakir menurut hukum fikih jarang sana mangki mangken. Jarang tak mangki. Mangken aculuk ikut oh orang tak andi tapi kia motoran mak. Teti abe bener kita cuma maro masa ya Allah odi cek sosana. Benih odi cek sosana sosai sare. Halo ibu. Halo. Mending banyak uang apa sedikit? Duh cek leman saya jawab. Berongguan gua. Ongguan ki amin 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 amin. Kian macam tak masuk akal. Saya mau nari satu biasa alis satu di situ ngeriha. Pun lagi kita ada tenggajian. Deh ya bu, segitu bu. Saya kojak barokah pun nih. Kata bu nih Fauzi. Artinya barokah pun nih. Ma makna barokah? Artinya barokah seonggu nih kita mak. Ziyadatul khairi ala kulli syai'in atau tabun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah thubutul khair ala kulli syai'. Menetapnya sebuah kebaikan dalam perkara atau bertambahnya kebaikan dalam setiap hal. Make pesena sekone oh bengen sekone tapi manfaat aja apa nih keberkat. Banyak orang candi PC tapi susah terus. Macam orang posang. Kula andi kancah, andi PC leme ibu benih keseneng sare. Sampai ibu kulit tanya ki. Sampean macam dak susah namat. Gimi susah abah. Ceng odi le jamin bi Allah. Tuh. Terus rezeki le jamin bi Allah. Bukti namat. Kula dari gila, kita lapar bah. Mah kita lapar. Ki bede boy orang siapa ring. Berarti kan negeri rezeki Allah. Masuk akal. Tapi kak kita motoran. Loh, mikir motoran namun sepeda bede. Motoran kula ki nampu beli bensin. Senyari 12.000 ben 10.000 susah. Kadang kan sepeda bah. Masuk akal. Minta mobilan apa? Muntoot ki kuat. Ia monodi ngak kakek mata deh pak ke Jakarta torot deh kok. Sepenting ki agak lepu itu. Ternyata hidup itu mudah pak. Kempang odik menika mak. Bon kula anu bisa natik sekecil lagi. Maklum toot macam banyak lepas baut apa. Kelak sopir kamu macam trion sopir lagi. Haji siapa? Jibunawi kamu Jibunawi. Kamu Jibunawi. Aduh, penerbangan dari Pontianak ke Parit Kanton nih, koncang pesawat. Macam ngalto akapi, berlawan nanti. Bisa deh Pak Makai kok. Ya makil kas deh Pak mau ngalto akapi bulu nelong aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sinta. Neka karena banyak santre. Saya ngagi
santri menikah karena sekejaki masuk bulan Pasar. Kula selalu asro nang Pontianak. Kula asro Pontianak atau ning kampung, Mak. Dari Pontianak Kalimantan Barat umum menikah. Setiap tahun nih ke santri sepleman liburan tak kurang dari 5.000. Tak kurang dari 5.000 lek. Hatta lebih. Tapi kula saya sedih apa, Mak? Tarawih ada urusan tade. Perang lagi santri. Kula pun sampean pada santri, cuma kula agak kona. Kula saya sedih benih marga sampean pleman dari pondok benih, senang. Kula saya sedih karena kula pada santri. Santri ebuan sepleman. Tapi sing ngisi bejeng tarawih, bejeng fardu, sepo santrene elang. Beda, Mak. Beda apa banyak? Aduh. Sosagi ya monde iya. Saya ngalek. Kalau pon gue nyebut alek saus, kan sampean alek gule. Saya nama boleh saya tadarus tak mangki, Mak. Tetap saya tadarus engki mantuan. Tadarus mantuan. Mosok, tadarusane gitu sampean. Oh, tak ke abas mantuan. Tapi mon ring bini ratin ke abas mantuan. Oh, berarti ki cerna mantuan. Mon ke Nur Hasan punten letak ngabas. Mon beda praben semua agak becek nondo ke Nur Hasan. Tuh saya Allah. Tuh saya Allah pan le sekilo mikir siapa gele ya ini. Kia-kia kento kiai seporana kia. Sehingga santri sepeleman dari pondok SE masjid. Wong ke punten kula tak ke masjid sing tak dadi imam. Ini dadi imam kapi. Mun santri kento saya liburan seket dadi imam kapi. Tak cukup aja ngelegi. Empon. Karena santri menikah saya bakal lanjut lagi perjuangan saya gak dintoh. Santri-santri ini akan melanjutkan perjuangan masa depan kampung ini. Santri-santri yang sekarang dididik di pondok pesantren yang ada di Madura, di Jawa, Jakarta, dan di tempat-tempat yang lain bahkan dari kampung ini, Anda semuanya yang akan meneruskan orang-orang tua kita, para ustadz, para kiai yang mungkin tidak akan lama menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karenanya jaga muru'ah, jaga kehormatan dan kemuliaan kita sebagai seorang santri yang harus menjadi acuan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Cek sampai timbul kalimat saya tak pati saya. Kenapa saya sampaikan? Kenapa mereka berdepa? Seringnya berdepa sangten gula, Mak. Sepaling berbahaya Pontianak. Menikin tani kenapa, Mak? Sebahaya Pontianak. Pusapu keluar ke pesantren, benih ke masjid. Atau motoran, Mak. Ini kritik dari saya karena saya juga santri. Santri itu bukan ketika keluar dari pesantren bukan santri. Santri itu dari pondok pesantren dari awal masuk sampai keluar sampai mati ya santri. Dawuh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, beliau mengatakan kepada santrinya, mazil tataliban. Sejeng-lanjeng umur sampai mati tetap santri. Maka saya berkata, mazil tataliban, sampai mati saya ini masih santri, masih seorang murid. Seorang murid harus taat dan patuh kepada sang guru kalau itu menjadi kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar syariat. Saya enggak lihat ya, santri ke Fauzi banyak, santri ke Nur Hasan ke Cuganan, santri ke Mas Diri banyak, santri Nalek dan Kulu juga banyak. Saya enggak taat dan patuh dan mudah-mudahan itu menjadi barokah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pola lah cukup nggih pengajian. Nah, Bu. Mana belum Bu malam nih Bu. Ini kerja selebihnya apa nak? Agak selebihnya nih Bu. Oleh sekali. Kula kan kiyak nih kan, lambe berde santri, cucur orangnya. Asman sampean ya. Kelepai semana Bu. Lambe berde santri, cucur. Cucur. Rajin, tapi tak lem tak lem paham, tapi cucur. Nyaman Amiruddin.
Nyaman Amiruddin. Gikin pada nyama kan setunya banyak Pak. Situng waktu saya hanya pesantren Amiruddin ini kesake. Pada datang sareng kiai, periksa sareng kiai. Demam Amiruddin minta abjang ke masjid sopu 2 hari. Jawaban santri selain songkan kiai kok. Oh sake engki kiai kok. Mari obatin lastari gitu. Sake apa? Demam kiai. Oh saya cuma ning demam. Punten agak teki demam kiai tak lem rontoron. Oh ya soro nyono. Menyono kantoron lagi demam bae. Istana kena kerja kiai. Sampai oleh seminggu Amiruddin kita sehat. Pasien tarik ke kamar sareng kiai. Dimma gidin? Engki kiai. Pakun sake engki. Tak ada tak mangki antan di eber kiai. Paksa din Malaysia engki. Yare enomre pola bi Allah ketuluran pas sehat. Amiruddin kan yakin ya Allah Tuhan ukuran kan barokah. Teku aing teku gelas teku ya. Pas kedi ngaki bi Amiruddin tua nagi ay kempang mak beni tua mak. Teku pekuat ikang. Main teku gelas. Pak tua nagi ay PT mon odi mon mate. Puh iko. Diulang 3 kali. PT mon odi mon mate. Puh. PT mon odi mon mate. Puh. Karena Amiruddin yakin langsung nom pansing malam sehat mak. Alhamdulillah Tuhan kiai mantiongko. Padahal saya baca PT mon odi mon mate. Lha ini kayak lagi bi Amiruddin. Sampai situng waktu kiai songkan. Kiai ini saya songkan. Bukti ke dokter tak sehat. Sampai ke Jakarta, beli boleh. Kiai tak sehat sampai sebulan. Wah seberlebar dukun pun datang, tak mempan. Amiruddin nunggu, hari pasti kok cuma beres ria kok. Masih tunggu waktu kiai ini kegerong ke Amiruddin nolok kok. Engkau minta pecat eko, engki kiai. Amiruddin lah datang, Banadin engki kiai. Derma engki sehat alhamdulillah. Engkau setiap sakit din eko. Tua kidin engki kiai minangka kesokan ngereng eko. Itu Banadin engki kiai tekuk gelas kiai eko. Suruh tekuk bi Amiruddin. Tua apa din? Ki sepenting yakin kiai. Kula manut debun ajunan sepenting yakin. Nani ka abdine yakin. Mantar ajunan juga yakin kok. Mbah ngajarin engko din kok. Maralah kok. Engko lah putus asa lan din kok. Baca bi Amiruddin wakil kiai. PT kok. Ngereng kiai ngereng kok. Der ngereng kok. PT mon odi mon mate. Lah caki coba ini yang nomor TV ini kok. Mak bisa niki yakin mak. Baca 3 kali bi kiai. Kerja coba ini kok ya nomor ini. PT mon odi mon mate kok. Puh. Ketuluran kesokan Allah sehat mak. Artinya apa? Innallaha la yaqbalu du'a biqalbin qasih. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima doa seorang kalau hatinya keras. Atua katipun panapa kurban panjenengan mon ate panika ki gere tai trema. Milan kurban panjenengan se atua ka Allah panika sopaja ate lemes. Bila ate mereka lemas, insya Allah rahmat Allah turun, masuk nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penolakan atas itu. Kita ini tangan meminta, lisan mengucapkan, tapi hati masih menolak. Dan kadang abe atuh metum sampai metum,
dalam mate ko beri ko bulian kan beda kata ini Bu. Ada enggak dalam hati? Ya Allah, tangan diangkat, lidah mengucapkan, tapi hati kadang-kadang ragu. Mereka bulian. Allah itu adalah zat yang maha mendengar, maha menerima, dan Allah pasti akan mengabulkan. Tinggal sekarang pertanyaannya, kita ini ikhlas dan yakin enggak kepada Allah dalam memohon? Sama halnya dengan ketika kita sholat. Maka menurut Al-Imam Al-Ghazali ada 3 tempat setidaknya biar kita belajar khusyuk, itu paling sederhana. Dawuh Imam Ghazali, saya pertama paling gampang khusyuk, saya pertama waktu kalimat inni wajjahtu, ada beberapa riwayat menggunakan wajjahtu wajhiyah, ada yang mengawali inni wajjahtu. Ketika kalimat iqrar ini diucapkan dalam doa iftitah, wajjahtu wajhiyah atau inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard, waktuna kalimat paneka edebuaki atau ecapaki kesan kurban pancen waktuna bajang atau salat kulban sampean timbul yakin Allah, ya Allah, aku hadapkan diriku, aku hadapkan hatiku kepadamu ya Allah. Engkau adalah zat yang membentangkan langit dan membentangkan bumi dan meninggikan langit ya Allah. Yakin di dalam hati, ya Allah, ajunan maha oning, ajunan maha araksah. Seperti apapun sholat kita pasti diterima Bu. Jangan menghitung berapa nilainya, Allah yang maha tahu. Jangan lagi patulin ke sebelah nasu bajingan kaki macam tak terima suwi kok. Meta menor bingko ketel lagi guru kok. Kan pada tak asa akhirnya. Pada ben lambak gula apa waktu pengajian ke ketapang mak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pengapa orang aing ini kayak soro deer ki. Macam tadi saya nyoro baguslah. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu hari saya itu diundang ke Kabupaten Ketapang beberapa tahun lalu Pak. Nyampe ke tempat acara karena pas Ramadan, saya diminta jadi imam sholat isya sama tarawih. Saya jawab, gini aja, saya kan baru sampai, nanti habis tarawih saya kan pengajian. Jadi sebaiknya yang jadi imam, ya imam yang ada di masjid ini saja. Tarawihnya juga saya makmum saja. Nanti bagian saya bagian ceramah saja. Akhirnya sepakat, imam yang dipilih anak muda, baru keluar dari pesantren. Biasanya kan kalau anak muda itu pengen ngetes ilmu. Kula senang songkoan jeleng Pak, cuma makin ku tak songkoan jeleng. Kula pas ibu dini imam. Imam apa natole tak kerjat pelan beda kula. Allah Akbar. Kiai aja imam dan terus saja anak muda. Nggak kiai, udah terus saja. Saya makmum saja. Mungkin tak kerjat karena ngabas kula ibu di. Teti imam menggrogi mak. Imam menggrogi ngeter panole rakaat kedua lampu mati. Lampu mati ngarata kerjat akacar kebudi mak. Kena ke songkok hula. Le songkok hula geger mak. Hula si apa jengnya nyari songkok mak. Udah lah badan lesong songkok ki elang. Panesare deket pak ke kancah hula. Kancah hula tanangan yang teguh agile. Cari apa kiai? Songkok. Kau cari apa sama kiai punya saya hilang. Itu si kedua pada ustaz dia nyari songkok mak. Empon lah karena lah todo selama hari bojeng sampai selesai mak mati lampu. Pada acara para mulai songkok baru pangki ada mak kelpat kape mak. Ceng orang salaman kan lembar bojeng tetek ngara mak. Udah lemah tuh tahu deh yang kau tadi imam tuh. Engki kita kan pada saran kule engki kan ahlus sunnah wal jamaah madhab faqihna lah pada syafi'i. Gitu jangan kan mesti nama tarawih nadu polo witir telo. Engki ngereng, engki cak but kebutan, engki cak launan geluh, mun ngebut neser mantuan munir, mun sambian imam ngebut, lagi lo bertarawih mantuan munir pas nyander kan neser.
tak mampu. Engki launan gelu nih serbu ibu. Bu ibu kan biasanya banyak rencana bulan puasa. Mun bu ibu menikah mak, mun lah bolong ke telo mak, pada ban CRT mak. Mi pangki ke, wajah lah pada. Ring bini mak kam dari ujung ke timur berak lah udah jelas pada mak. Beni cuma rajin panjenengan, bini ku lah pada. Ku bener-bener ring laki. Salah toh. Tanya nal. Dari mana fitrinan? Nje boleh demi kosinal. Kalau laki saya kalau pengen melerokok kau lah. Seneka. Mun kalau sampian ngimam min abes kebudi le. Abes kebudi pesayar jemaah nah. Maka ada 20 riwayat yang berbeda ucapan yang disampaikan oleh Nabi ketika mau jadi imam. Biasanya Nabi melihat ke belakang, Nabi pernah mengucapkan istawu wa tarasu atau sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah. Ada min tamamis salah atau istawu wa tarasu wa'tadilu. Ada yang menggunakan kata istawu wa tarasu wa suddul khalal badah. Sesungguhnya imam yang melihat ke belakang itu untuk memastikan siapa jamaahnya. Apakah jamaahnya orang tua semua atau anak muda? Apakah jamaahnya itu mukimin atau mustaqim? Apakah jamaahnya itu penduduk sekampung atau orang yang sedang melintas atau lewat saja? Hingga kemudian imam itu mampu menentukan apakah sholat saya dipercepat atau agak dilambat-lambatin. Kalau terlalu cepat beresiko, terlalu lambat juga beresiko. Pilih yang di tengah. Oke, coba polan saya baru peleman dari pondok hafid Quran, rakaat pertama pakai ngalak surat Al-Baqarah, kan neser. Dari mulai takbir lah saja maan. Ada siapa ya kok? Ustaz Zainal yang mau ngetes dia kok. Empon dan sabiasa fei. Ini kau untuk para santri. So baca kuluban sampean ini kau peleman dari pondoknya kongkong manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Abalik ke depan Allah wasbir ala ma sabak. Sengak bersabar sampean sabar waktu niki mah waktu nak bejeng bersabar. Kuleban sampean mun abejeng tak sabar panika agrunggung mak. Agrunggung ke pasera. Saya pertama pasti ke imam. Jo muni imam cabi dong go iko. Jan situng bacaanna tak keding iko. Jan situng tak iya nger-nger iko. Pada son nih, son tak apa anu aku. Milana kita para rabu, para ibu, para bapak serta para tretan sedaja. Sebutan kau lemul jaki ngereng pembecek bajeng kuluban sampean. Pesabar apa jeng kita, jangan terburu-buru. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Karena songkuna perintah bajeng. Perintah kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan atau mungkar. Kemudian yang keempat, bersabar atas setiap perkara apapun itu adalah perintah Allah. Kalau hidup kita baik diawali dengan salat yang baik, maka salat yang baik akan mencerminkan kehidupan yang akan baik-baik saja. Jangan pernah mengeluh tentang rezekimu, sebab Allah sudah berjanji man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang siala ko bagus, siaja ga bejengah, siaja ga ibadana, siaja ga atena tetanggana, siaja ga atena manusia selain. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah jadikan hidupnya kehidupan yang baik, hidupnya tenang, selalu tidak terburu-buru, ucapannya manfaat, pandangannya kasih sayang, dia selalu melihat orang lain dengan kebaikan, lidahnya dijaga, melainkan ucapan yang baik-baik saja, kalimat saya tak pati becek tahan, cek balik. Saya becek pekeluar, saya coba tahan di dalam hati. Cek balik. Kadang saya coba pekeluar, si becek sabe. Balik bu. Saya becek keluar, kalimat yang baik dikeluarkan, saya coba sabe. Hatta kan becek ke orang, empon lah sabe dalam mati saos.
lah totoran ke Allah. Totoran ke Allah siapa aku ya Allah. Kula cukup sabar ya Allah. Ken ku ati kula sakit ya Allah. Mantar bilu di ini kok. Siapa ada iya. Tua ake ke Allah. Mantar orang se afitna kula paring na hidayah sesai. Kan kita. Maka insya Allah diin kula ben sampean bekal selamat. Minangka benapa? Odi kula ben sampean sekecek, diin kula ben panjenengan ta'abid, leku du malam cuma tinggal nunggu waktu. Beri du malam setahun yang lalu kita masih berpuasa dengan kedua orang tua kita. Tapi mungkin tahun ini kita sudah tidak bisa dibersamai. Ramadan selamba kula ben sampean ki bisa apa saben tetangga. Ternyata tetangga makin banyak saya tinggal umur. Setahun yang lalu kita bisa duduk dengan sepupu, dengan saudara ben menjadi. Tapi ternyata Allah memanggilnya beberapa minggu yang lalu. Kita juga tidak tahu malam ini yang masih segar bugar, yang masih sehat, yang masih kelihatan baik-baik saja, mangken pengabesan sehat, ki keker, ki kuat pada taoning, cek leku du malam ben kul ben sampean panggil sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu terjadi, yuk persiapkan diri kita, iman kita, takwa kita kepada Allah agar ibadah kita menjadi ibadah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini sudah berapa menit ceramah saya? Takut kelamaan ibu-ibu. Takut kelamaan ibu-ibu. Bu, saya biasa dari kecil itu, kula biasa dari ki kanak sampai mangken, insyaallah korang langkong 45 tahun saya itu mendawamkan atau melazimkan diri berwudu. Jadi mudah-mudahan ini bisa diamalkan oleh ibu dan anak-anak dan keluarga. Sampean membiasakan diri tidak putus wudu. Tidak putus wudu, batal wudu lagi, terutama untuk para murid, para santri, ya, para murid, para santri yang di pondok pesantren, biasakan melazimkan atau mendawamkan wudu, karena seingat saya sampai hari ini saya sudah 45 tahun, bukan tujuannya ujub riak dan seterusnya, enggak, ini sekedar sebuah hikmah saja. Apa yang saya dapatkan? Pertama, Allah berikan ketenangan hati. Allah berikan ketenangan hati karena selagi wudhu itu belum batal, malaikat itu masih mendoakan kita dalam kebaikan. Yang nomor 2, Allah menjauhkan kita dari perkara maksiat yang tidak manfaat. Yang nomor 3, Allah kuatkan daya ingat. Ya, untuk santri yang sedang belajar, biar daya ingatnya kuat, jangan lepas wudhu. Apalagi yang punya hafalan, entah itu Quran, hadits, atau hafalan-hafalan nadam-nadam, entah itu mulai dari Imriti, Alfiyah dan seterusnya. Itu caranya adalah jangan batal wudhu. Kalau batal Ustaz, ya ambil air wudhu lagi. Batal ya ambil lagi. Kadang-kadang satu hari saya sampai 8, 9, sampai 10 kali nggak kehitung berwudhu. Kenapa? Karena bagi saya selagi wudhu saya masih belum batal, saya yakin Allah masih menjaga saya melalui penjagaan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa diamalkan untuk putra-putri ibu yang sedang belajar. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Oke, sehingga para murid, para santri, ceala ben ke emak ben ke embu. Makilah pinter, makilah alim sampean. Mun sampean ala ben ke emak ben embu, selesai hidup sampean. Sampean tak pate alim, tak pate pinter, tapi sampean takzim ke emak ben ke embu, langkong-langkong dek para guru, aja ge atin emak ben embu, aja ge atin guru, insyaallah sampean ilmu manfaat. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sebelum saya tutup, demun Imam Syafi'i orang ngajar pada kepada telok mak. Saya pertama orang monki buru ajar, dhanna annahu a'lamun nas. Orang monki buru ajar, orang yang baru belajar,
baru ngerti, baru pandai, mengira dan menyangka bahwa dirinya adalah yang paling hebat, mengira dan menyangka bahwa dirinya paling alim. Dhanna annahu alamun nas. Pak depan orang ngajar silat, orang ngajar silat mun kita kunci kan apa mencak dan badan mak kente ko selebet muka mak. Tetih tebun Imam Syafi'i orang mun ki ibu ajar biasana aromasa paling oneng. Tiate ini kontok santri ki. Nomor 2 baru masuk ke tawadhu, tunduk. Man tawadha'a rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allah. Pasera orang setakabur, sesombong, aromasa hebat, aromasa pinter, aromasa kuat, maka Allah, kalau orang itu tawadhu, rendah hati, Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi orang yang merasa hebat, merasa lebih tahu, merasa lebih segalanya dibandingkan orang lain, maka pada suatu hari nanti Allah pasti akan menghina dan merendahkan dirinya. Nomor 3 dari Imam Syafi'i, alimah, dia tahu annahu la ya'lam, dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Beda orang pengapora, beda orang alim, tapi tak manfaat, tak guna. Hatta kan untuk abad tak guna. Saya kebetulan situng napa? Saya kelak. Dhanna annahu alamun nas. Dia mengira bahwa dirinya paling tahu. Akhirnya Allah memberikan pelajaran pada dirinya. Ucapannya nggak didengar orang. Bedese biasa, ngaji engke biasa, engke alim tak pati alim, engke pokoknya cuma manfaat nang manusia. Berarti dia termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah karena sifat tawadhu'nya itu tadi. Pesan ini hanya untuk para santri saja. Karena sekarang Pak, bukan zamannya si Aube, manosana si Aube. Cuman je salah aki, cuman je salah aki. Salah manusana. Caranya makin ke apa? Kembali kepada keluarga. Berarti kembali ke rumah. Caranya apa? Kembali kepada konsep Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ajaga pejeng ben bacaan Quran. Ini penutup saja. Jadi dawuh Rasulullah, para sepuh, para tretan setuju, zayyinu manazilakum bis shalah wa tilawatil Quran, sengak jegeh romana sampean ben apa? Ben pejeng. Hiasi rumahmu, perindah rumahmu dengan salat. Nomor 2 baca Quran. Sehingga Fitri bang penakan romana saya cuma pernah bencat melolah. Coba cat tok genten. Ben tahu nak genten arare. Para lebaran bulan mari genten. Itu lebih minta lagi nalah. Siapa secat meloloh? Hiasi rumahmu dengan 2 perkara. Pertama sholat. Biarpun rumahmu seperti istana, sofanya paling bagus, bahkan mungkin karpetnya itu kemudian kakimu tenggelam ke dalam saking tebalnya. Bukan itu yang membuat indah rumahmu. Yang membuat indah rumah kita, yang membuat rumah kita itu kelihatan lega, bukan ukuran. Tapi diawali dengan sholat, kata Rasulullah. Karena sholatmu baik, maka rumah tanggamu dijaga oleh Allah. Sederhana rumahnya, tapi penuh dengan cahaya kebaikan di sisi Allah. Tidak terkenal di antara makhluk, tapi dilihat oleh para malaikat-malaikat Allah. Nomor 2, saya nggak kengain. Kalau payah baca Quran, wa tilawatil Quran, Quran nabacah. Cuma kun atadarrus setahun sekalian. Haji Rudi kengain. Lagi bulan saya mangga ke Sungai Ambawang. Hari tak nemu pelanggan lagi kok. Ngebut ati perhatian saya nggak sebelum berangkat biasa aki baca Quran. Walaupun hanya 1 baris, tak apa. Engki mun bisa sampai bebanyak lebih barokah wadin sambian. Cak aku cuma ngarepuk orang lebet. Biasa namun tuan manusia kan pada tadi PC tak pati becek biasanya. Pakun nambal banci. Pakun.
Cek lebar dia kisah sambian mak, toko Tuhan Haji Rudi tepak ke sambian. Ya Allah, lole 2 hari tadi orang nambel ya Allah, mantar pecah ban kok. Akan anu sambian lagi. Singak jegeh romana. Beni jegeh ben pakar sete kima. Jegeh kala ben pejeng. Ingki bejena pejeng alako ingki alako. Cek terlalu sibuk karena odi ingku ben sambian sekecek. Ya ndak bisa lah Ustaz, saya kan juga pengen kaya. Benih cuma sampean yang pengen kaya, maka saya pada teroma. Cuma bi abe pikir ya Allah, kalau seandainya harta dan kekayaan ini menyebabkan saya jauh kepadamu ya Allah, untuk apa saya menjadi kaya ya Allah? Ya Allah, untuk apa saya punya jabatan yang banyak? Untuk apa saya punya jabatan yang tinggi kalau pada akhirnya saya akan jauh darimu ya Allah? Lebih baik saya menikmati hidup ini apa adanya ya Allah. Yang penting badan sehat, pikiran cerna, pada begitu cuman dimin, cuman lambat engki cuman kan kampung nikah tahun sana apa muka gitu. Mantuan Munir. Tahun sana apa kampung gitu? Kelopai mantuan. Ah lupa terus sampean mantuan. Anu kiasan tahun sana apa nih? Mungkin tahun sebitek lebih degi. Kampung itu tahun sebitek lebih degi. Saat mas diri lebih degi. Oh panjenengan anyar masuk ki. Ingki anyar masuk. Lambek guluban panjenengan ning kampung tahun 70 tahun belum polo ngaji ini kan lebur ke masjid. Padahal oncoran tengki ke Fauzi. Obur napa kisah? Napa kisah mau lo ngaji kisah lo elong celeng kapi kisah. Oncor. Lamba guluban panjenengan sebelum mengaji pokol 4 pokol 5 kan dimin waktu Kalimantan Barat kan waktu Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah. Jadi mun maghrib lamba pokol petok tinggi. Maghrib pokol petok pokol 6 santri di masjid. Asapoan. Alenggengan ning masjid. Sandal guru ni jaga. Beni jaga pahelang kana. Jaga di metang ustaz. Ngaji legi lo berngaji sampai kol belu kol sangat baru Peleman. Padahal nih oncoran jauh dari Jumbo. Lo berngaji nih kalau bengi elong nih nampu benih nih. Coba banyak beleceng. Tapi hasilnya apa? Hidupnya baik-baik saja. Hiburan nggak banyak, paling radio. Yang paling cakep TV, itu pun nonton ke rumah tetangga. Depan banyak orang pakai enak ini cabut. Bergeser tahun 80 berubah sedikit. Tapi perubahan itu setelah tahun 2000. Teknologi sudah berkembang, listrik masuk, manusianya berubah. Biasanya maghrib isya di masjid, sekarang maghrib bahkan nggak kelihatan di masjid. Isya apalagi. Akhirnya saya berada pokol belu atau lebusan kapi nonton Indo sampai saya tonton alhamdulillah becek. Saya sampai bingung meneguk media apa ya Maria kapi yang ngara saya perhatian tentang penakan yang ngara saya posting ya ndak apa-apa itu hiburan manusia tapi jangan terlalu. Ya nyaman hiburan manusia tengki. Cuma cek terlalu berlebih-lebihan gitu. Ceng sebutin tak kira temui suara keru abu. Maksudku dan apa? Kalau itu tidak menjadi kebaikan di jalan Allah, ya hiburan manusia kan gak dilarang. Hiburan manusia kan tak larang, sepenting tak langgar syariat, tak langgar hukum. Masalah seneng ngereng ke ator. Tapi ya berlebih-lebihan juga kurang baik ya Pak ya. Ngereng para terabu stajah, para tretan. Karena malam mangkin nikah malam Rejab mantar muka kuluban panjenengan ngauliyah barokah bulan Rejab. Oh diin mantar selamat setuju rezeki nek bagempang jauh dari penyakit jauh dari musibah. Sekeleresan mangkin dalam keadaan sakit mantar penyakit yang keasarang Allah Subhanahu wa taala ben mantar sabar dalam sakit kak dinto. Cek kelopain atu aki emak ben embuk saben waktu cek cuma kun nunggu bulan pasah orang semaca Quran cek cuma nunggu darusan atau tadarrus bulan Ramadan saya asadaqah
Pak cek nunggu bulan Ramadan karena tako abe umur tak ada Pak ke bulan Ramadan kan pada teh pangki cuken tiba-tiba leku beda kabar alik beten kaula Amiruddin Pak beda WA ya. Ustaz Mas Diri Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam napa Kiai Teramiruddin ya. Anak Pak malam mah ya. Enten le tak ada dilek king nikah pada tak pangki tapi umpama ku leben panjenengan wafat nang bulan mangken atau nang tahun mangken manter tetia orang sehusnul khatimah mateh dalam keadaan iman ben Islam ben paki along polong ben tepangki sareng Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu pasti datangnya dari Allah, sementara kesalahan saya yakin karena saya yang bodoh dan awam. Mudah-mudahan di sisa-sisa usia kita ini menjadi sebab kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kampung ini sangat permai sekali, indah dan elok. Yuk jaga bersama-sama, jaga kerukunan, jaga kekompakan. Kalaupun ada perbedaan, jangan sampai menyebabkan kita tidak saling menjadi baik. Kalaupun berbeda pandangan, ya biasa. Berbeda hukum, tidak ada masalah. Yang penting tidak usah saling gontok-gontokan, apalagi musuhan. Nah, nikah saya terakhir mereka, kedua nama saya Rasul nama nikah. Pesana? Fudoli. Thank you. Bola majar atau gratis? Oh gratis ki, gratis ki kiai. Manter gratis ki. Pak itu akidah ibu Pak Ustad. Engkau lengar amplop itu. Ya, mun saya gratis, engki manter oleh barokah, engki mun saya majer, engki larang nih sar panitian lagi. Panitian macam agak kerker nih model lah tadi. Sekelangkong benyoon semurah. Minangka banyak khilaf, banyak lopah, banyak salah. Ini sifat kula sebagai manusia biasa. Matur sekelangkong Dek Fauzi atas undangan ipun panjenengan, Dek Ustaz Amiruddin, ke Nur Hasan, ke Mas Diri, Dek Mantuan Munir pun setuju nah. Pada Rabu saya tak bisa sebut sareng peten kaulah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.